Babak baru bursa transfer mulai memanas dengan drama-drama yang diciptakan. Salah satunya adalah perseteruan antara Sporting dan Gyökeres. Hubungan antara Viktor Gyökeres dan Sporting CP kini dikabarkan tengah memanas. Keduanya dilaporkan terlibat perselisihan tentang nilai transfer yang harus ditebus klub lain jika ingin meminang penyerang timnas Swedia tersebut. Gyökeres memang menjadi salah satu komoditas terpanas di sepak bola Eropa saat ini. Ex pemain Brighton and Hove Albion tampil apik di Estadio Jose Alvalade dan mencuri perhatian banyak tim besar seantero benua biru. Sejak datang ke Sporting CP pada musim 2023-2024, pemain kelahiran 1998 menjelma menjadi mesin gol yang menakutkan. Hanya dalam kurun waktu 2 musim, Gyökeres berhasil mencetak 68 gol dari 66 penampilan yang bukukan di Liga Portugal. Hal tersebut membuat Gyökeres diincar oleh berbagai tim besar Eropa termasuk Arsenal dan Manchester United yang dikabarkan menjadi klub-klub terdepan yang difavoritkan jadi pelabuhan baru bagi sang pemain. Sadar salah satu pemainnya menjadi incaran banyak klub top Eropa, Sporting CP tentunya tidak ingin kehilangan Gyökeres dengan harga murah. Dalam sebuah wawancara, Federico Fernandes selaku presiden Sporting CP secara terang-terangan tidak mau melepas Gyökeres dengan harga 65 juta euro atau setara 1,2 triliun rupiah plus klausul tambahan 10 juta euro. Selain itu, ia juga mengaku belum menerima tawaran dari klub manapun yang ini membawa Gyökeres keluar dari Sporting CP. Sporting CP tidak akan menerima tawaran senilai 65 juta euro plus 10 juta untuk Gyökeres. Hingga saat ini kami belum menerima tawaran dari klub manapun untuk Gyökeres, ujar Federico Fernandes. Pernyataan tersebut ternyata membuat pihak Gyökeres geram. Menurut Fabrizio Romano di media sosialnya, Gyökeres dan Sporting CP sudah memiliki kesepakatan non-formal jika pihak klub tidak akan meminta lebih dari 65 juta euro plus add-ons kepada klub yang ingin meminang Gyökeres. Situasi antara Viktor Gyökeres dan Sporting CP tengah memanas. Meskipun sudah ada kesepakatan non-formal, keduanya tentang biaya transfer senilai 65 juta euro dan add-ons, namun Presiden Sporting CP bersikukuh menginginkan biaya transfer yang lebih tinggi, ujar Fabrizio Romano di akun media sosialnya. Fabrizio Romano menambahkan biaya transfer yang diminta oleh Sporting CP kepada klub yang ingin meminang Gyökeres telah berubah dari kesepakatan awal antara kedua pihak. Saat ini Sporting CP mematok nilai di bawah 100 juta euro, namun di atas 65 juta euro yang sudah disepakati sebelumnya. Romano juga mengatakan jika hal ini memicu emosi dari pihak sang pemain, dan menurutnya Gyökeres sangat marah atas situasi yang terjadi saat ini. Biayanya saat ini masih di bawah 100 juta euro, namun bukan 65 juta euro yang sudah disepakati sebelumnya. Viktor Gyökeres merasa marah atas situasi ini, tutup Romano. Menuju ke tanah Italia, Kevin De Bruyne, Darwin Núñez, dan Napoli yang kecanduan pemain Premier League. Napoli dan Antonio Conte tampaknya tak ingin mengabaikan pelajaran dari keberhasilan mereka di musim 2024-2025. Setelah sukses besar dengan rekrutan dari Premier League seperti Scott McTominay, klub asal Naples itu kini mengincar 2 nama besar lainnya dari liga yang sama. Menatap musim 2025-2026, Napoli sedang menyusun rencana ambisius. Dengan Conte yang telah dipastikan tetap melatih, mereka kini membidik Kevin De Bruyne dari Manchester City dan Darwin Núñez dari Liverpool sebagai bagian dari proyek besar selanjutnya. Kedua pemain ini bukan sosok sembarangan. Kevin De Bruyne sudah lama menjadi pusat permainan Manchester City, sementara Darwin Núñez dikenal sebagai ujung tombak Liverpool, meskipun sering menuai kritik dari publik. Keinginan untuk merekrut keduanya mencerminkan betapa besar ambisi Conte membangun Napoli menjadi kekuatan baru, tak hanya di Serie A tetapi juga di kancah Eropa. Napoli ingin tampil lebih kompetitif dan tak lagi dipandang sebelah mata. De Bruyne makin dekat, status bebas transfer memuluskan jalan. Sejumlah laporan media Italia mengabarkan bahwa Napoli berada dalam posisi menguntungkan dalam perburuan Kevin De Bruyne. Gelandang asal Belgia tersebut akan berstatus bebas transfer usai kontraknya dengan Manchester City habis pada Juni 2025.
Napoli tak menyia-nyiakan kesempatan negosiasi dengan agen sang pemain disebut berjalan positif dan menunjukkan komitmen serius. Conte memang sangat mengidolakan gaya main De Bruyne yang dinilai bisa menambah warna dalam skema ofensif Napoli musim depan. Meski sudah menginjak usia 33 tahun, De Bruyne masih tampil konsisten di level tertinggi. Dengan pengalaman dan kecerdasan bermainnya, ia dipandang sebagai sosok mentor ideal bagi para gelandang muda Napoli. Status "Here we go" pun sudah dicantumkan Fabrizio Romano, menandakan sang pemain dipastikan bakal gabung Napoli. Darwin Núñez, investasi besar yang siap diperjuangkan. Berbeda dengan De Bruyne, mendatangkan Darwin Núñez akan membutuhkan upaya ekstra, khususnya dari sisi finansial. Striker asal Uruguay itu masih memiliki kontrak jangka panjang dengan Liverpool hingga 2028. Dan klub Merseyside itu enggan melepasnya dengan mudah. Namun Napoli tidak mundur. Presiden klub Aurelio De Laurentiis dikabarkan siap menggelontorkan dana besar demi memenuhi keinginan Conte yang menilai Núñez sebagai striker ideal dalam formasi 3-5-2 andalannya. Kecepatan, tenaga, serta kemampuan eksplosif Núñez diyakini mampu menjadi pelengkap sempurna bagi lini depan Napoli yang musim lalu masih mengandalkan Romelu Lukaku sebagai mesin gol utama. Berangkat dari keberhasilan musim lalu, strategi Napoli yang kembali melirik pemain Premier League bukan tanpa dasar. Musim lalu pendekatan ini terbukti ampuh. Conte sukses mengintegrasikan Scott McTominay ke dalam tim dan gelandang asal Skotlandia itu menjadi figur penting dalam perjalanan Napoli meraih Scudetto. Tak hanya McTominay, Romelu Lukaku yang dipinjam dari Chelsea juga tampil menawan. Sementara Billy Gilmour yang direkrut dari Brighton memberi kedalaman penting di lini tengah. Melihat keberhasilan tersebut, Napoli tampaknya ingin mengulangi formula yang sama di bursa transfer musim panas ini. Bedanya, target mereka kini berasal dari kalangan pemain papan atas. Menuju ke tanah Spanyol, Real Betis ingin mengulang romansa dengan Antony pada sosok Federico Chiesa. Real Betis melihat Chiesa sebagai solusi setelah gagal mempertahankan Antony. Pemain berusia 27 tahun ini dinilai memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk memperkuat lini serang Los Verdiblancos. Performanya yang kurang meyakinkan di Liverpool membuat peluangnya untuk bertahan di Anfield sangat kecil. Beberapa klub Italia seperti AC Milan, Napoli, dan AS Roma juga dilaporkan tertarik membawanya pulang. Betis berharap bisa mengulang kesuksesan mereka dengan Antony yang mengalami revitalisasi karir di Benito Villamarin. Chiesa mungkin akan mendapatkan efek serupa jika bergabung dengan klub Spanyol tersebut. Meski Betis serius mendatangkan Chiesa, mereka harus bersaing dengan beberapa klub Serie A. AC Milan bahkan dikabarkan sudah memulai pembicaraan soal kontrak dengan pemain Italia itu. Napoli juga memasukkan nama Chiesa dalam daftar pendek transfer mereka. Bagi Chiesa sendiri, jaminan menit bermain akan menjadi faktor utama dalam menentukan klub tujuan. Real Betis memiliki keunggulan berupa rekam jejak dalam membangkitkan karir pemain. Kesuksesan Anthony Isco dan Lo Celso bisa menjadi daya tarik tambahan bagi Chiesa untuk memilih Sevilla sebagai tujuan selanjutnya. Berita transfer selanjutnya kita beralih ke Turki. Diidamkan MU hingga Al Hilal, sekarang Galatasaray yang pede dapatkan Osimhen. Victor Osimhen tampaknya akan tetap berseragam Galatasaray musim depan. Wakil Presiden klub Ibrahim Hatipoglu mengaku semakin yakin sang striker bakal bertahan di Turki. Peluang tersebut disebut kian meningkat setiap harinya. Padahal Osimhen sebenarnya masih merupakan pemain Napoli dengan klausul pembelian sebesar 75 juta euro. Striker asal Nigeria ini baru saja menolak tawaran menggiurkan dari Al Hilal. Keputusan itu membuat Galatasaray semakin optimis bisa mempertahankannya. Dengan catatan 37 gol dan 8 assist dalam 41 penampilan, wajar jika Galatasaray tak ingin melepas Osimhen. Bagaimana perkembangan terbarunya? Galatasaray awalnya tak berniat merekrut Osimhen karena sudah memiliki striker yang mumpuni. Namun mereka akhirnya menyepakati transfer hanya dalam 2 hari. Ketika Osimhen ditawarkan, kami sebenarnya tidak butuh striker, tapi kami menyelesaikan transfernya dalam 2 hari. Ujar Hatipoglu kepada AS via TMW.
Proses negosiasi kini ditangani langsung oleh kepala transfer Abdullah Kavukcu dan agen Italia George Gadi. Dengan kerjasama tersebut, peluang Osimhen bertahan semakin besar. Osimhen masih terikat kontrak dengan Napoli hingga 2026 dengan opsi perpanjangan hingga 2027. Artinya, Napoli tak perlu khawatir kehilangannya secara gratis. Klausul pembelian 75 juta euro yang tercantum di kontraknya tidak berlaku untuk klub Serie A. Ini menjadi kabar baik bagi Galatasaray yang ingin mempertahankannya. Selama di Napoli, Osimhen mencetak 65 gol dalam 108 pertandingan Serie A. Performa gemilangnya itulah yang membuat banyak klub ingin merekrutnya. Gimana nih pembahasan mengenai update transfer kali ini? Seru kan? Simak terus berita-berita menarik dari Spasi Football Moment ya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.